Dakta Radio Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, hari ini umat muslim merayakan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Tentu banyak pesan yang sejatinya bisa kita ambil untuk meneladani dari kepribadian Rasulullah SAW. Rekan Dakta, bagaimana kita menyikapi dan mengambil ibrah dari momen Maulid Nabi? Kita akan berbincang bersama Ketua MUI Kecamatan Cikarang Barat, Bapak M. Salahuddin. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jai, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, masih sehat Pak Soleh. Alhamdulillah sehat terus Bang Jai, semangat. Pak Soleh, kita ingin berbincang dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita seorang Muslim, Pak Soleh? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan pemirsa Radio Dakta di Bekasi dimanapun berada. Hari ini kita semua masyarakat kaum muslimin memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan kita memperingati momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengingatkan untuk menjadikan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah adalah sebagai suri tauladan di dalam kehidupan, di dalam aktivitas yang kita lakukan dimanapun kita berada. Pak Soleh, kalau melihat dari kepribadian Nabi Muhammad, tidak saja ahli dalam berkeluarga, tetapi juga dalam niaga, dalam peperangan, juga dalam strategi perang. Apa yang kita bisa lihat dari perjuangan atau sosok Nabi Muhammad ini, Pak Soleh? Ya, Rasulullah SAW adalah sebagai suri tauladan di dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan, di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam politikan, di dalam kebangsaan, dan juga bahkan di dalam peperangan. Beliau orang yang sangat baik, sangat santun. Ketika beliau di dalam peperangan pun itu ada tata aturan cara beliau ketika berperang kepada kaum musyrikin. Intinya beliau tidak akan pernah menyakiti. Beliau selalu dengan tata cara yang baik, santun di dalam memerangi kaum musyrikin. Tidak ujuk-ujuk langsung berperang, dan semua itu ada tahapan-tahapannya. Itulah karena itu kita sebagai kaum muslimin untuk selalu mencontoh suri tauladan dari kepribadian Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Dan momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini bukan hanya sekedar seremonial, kita memperingati ramai-ramai, kumpul-kumpul, makan-makan, acara, kemudian kegiatan, hadroh, festival dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah kita jadikan beliau Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Pak Soleh melihat masyarakat kita sejauh ini untuk terus meneladani, Pak? Karena dengan perkembangan zaman saat ini, tentu tantangan-tantangan juga berbeda dengan saat itu, Pak. Ya, betul. Di zaman era globalisasi ini, tantangan semakin berat buat kita, khususnya buat anak-anak kita yang terkadang mereka salah kaprah di dalam menjadikan panutan buat mereka untuk anak-anak kita khususnya. Buat kita sebagai masyarakat, orang tua, pemimpin harus memberikan jalan yang lurus, jalan yang pas, jalan yang tepat. Sehingga anak-anak kita ini selalu mengikuti suri tauladan Rasulullah SAW. Zaman terus berkembang. Dunia digital IT boleh terus berkembang, tetapi yang kita jadikan tetap, baik itu tutur kata, perbuatan, tingkah laku, ketetapan, apapun yang kita lakukan itu harus terus mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW. Kita harus sering-sering membaca, memperbanyak sirah, sejarah dari Rasulullah SAW, kehidupan beliau. Usia 12 tahun dari Mekah beliau sudah berdagang ke Syam, yang itu sangat jauh, dan itu dilakukan dengan jalan kaki. Sebuah usaha anak
usia 12 tahun tatkala saat itu Rasulullah itu sudah berdagang. Bagaimana dengan anak yang sekarang harusnya bisa mencontoh, harus membuat sebuah karya. Jangan sampai ada yang namanya antar sesama anak itu melakukan tindakan perundungan, pembulian, menyakiti orang lain, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Nah, oleh karena itu kita harus membimbing terus anak-anak kita agar kembali kepada jalan-jalan yang benar. Baik, Pak Soleh, kita tahu diutusnya Nabi Muhammad yakni untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Ini liutami makarimal akhlak. Nah, bagaimana Pak Soleh melihat dengan akhlak-akhlak masyarakat kita, khususnya para pelajar, dan Pak Soleh juga sebagai pendidik ini bagaimana menyikapi dengan fenomena para anak-anak pelajar saat ini, Pak? Ya, betul. Rasulullah SAW pertama kali diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, khususnya bangsa Quraisy yang saat itu berada di kota Mekah. Dan kita pun saat ini itu terkadang kita melihat dekadensi moral yang sangat luar biasa menurun untuk anak-anak kita. Tapi kita tidak boleh untuk berputus asa. Kita tidak boleh merasa pesimis. Kita harus optimis. Anak-anak kita bisa kita bimbing menjadi arah yang lebih baik. Katakanlah kemarin kita melihat ada perundungan dari anak-anak SMP yang berada di kota Cilacap. Itu sebagai sebuah pelajaran buat kita introspeksi, buat pendidik, buat guru, buat orang tua, buat masyarakat. Jangan sampai terulang terus yang namanya kegiatan perundungan, menyakiti orang lain, baik itu secara fisik, secara verbal, itu harus kita cegah, harus kita larang. Butuh yang namanya edukasi secara terus-menerus kita untuk optimis kepada anak-anak kita bahwasanya masalah akhlak ini bisa kita bereskan, rapihkan bersama-sama. Tidak boleh kita tinggalkan. Anak-anak harus kita rangkul, anak-anak harus kita jaga. Mereka punya masa depan. Kehidupan itu akan terus silih berganti, berputar. Saat ini kita betul menjadi seorang pemimpin, tetapi 20 tahun lagi adalah mereka. Kita ingin mereka juga menjadi sebuah generasi emas di 2045 yang ditekankan oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi. Kita ingin akhlak ini sebagai sumber utama kesuksesan bangsa Indonesia. Dari segi IT, ya boleh berkembang secara terus-menerus digitalisasi, tapi akhlak ini menjadi pondasi landasan utama buat bangsa kita semua. Baik, Pak Soleh, bagaimana melihat nilai-nilai agama dalam satuan pendidikan, Pak? Ya, insya Allah di dalam dunia pendidikan kita terus-menerus untuk mengarahkan anak-anak kita, memberikan sebuah edukasi, pemahaman. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Di dalam berbicara aja harus berbicara yang baik, yang santun. Itu di dalam verbal kita, apalagi terhadap aktivitas yang kita lakukan. Berbicara aja kita harus baik. Apalagi jangan sampai kita menyakiti secara fisik dengan tangan, dengan kaki, dan lain sebagainya. Itu justru sangat dilarang. Dan kita juga ya menghindarilah hal-hal seperti itu. Jangan sampai masuk ke dalam ranah kepolisian. Ya, dengan edukasi insya Allah semuanya bisa kita cegah, bisa kita lakukan terhadap masyarakat, anak kita, pergaulan yang ada di lingkungan kita bersama. Baik, Pak Soleh, terima kasih perbincangannya bersama Dakta, Bapak. Ya, sama-sama Bang Jai, sukses terus buat Radio Dakta dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua